Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang dimensi yang mendasari keputusan lokasi bisnis. Kami ambil dari artikel karya Fahri Karakarya dan Sam Sanel yang berjudul Underlying Dimension of Business Location Decision. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ninda Nuraini NIM 24, yang kedua Arif Yulianto NIM 29, yang ketiga Hati Nur A 100 NIM 111, yang keempat Yoga Pratama NIM 126, dan yang kelima Syifa Mandarisa NIM 130. Berikut presentasi dari kelompok kami. Menurut Jasmansky mengacu pada ketidakpuasan tumbuh melalui teori lokasi klasik. Beliau menegaskan bahwa peneliti beroperasi mengurangi keputusan lokasi yang kompleks untuk bentuk algoritma dan memecahkan masalah ini dengan algoritma yang ada. Beliau mengungkapkan bahwa sebagian besar lokasi harus melibatkan lebih dari faktor biaya. Maksud dari slide ini, teori lokasi klasik ini hanya mengacu faktor pentingnya biaya saja, sedangkan menurut Jasmansky ini ada hal-hal lain selain faktor biaya yang mempengaruhi penentuan pengambilan keputusan lokasi ini. Sedangkan menurut Schumacher, ia mendukung penelitian ini dan menyatakan bahwa biaya dapat diperkirakan melalui analisis kuantitatif dan harus mempertimbangkan faktor-faktor tak berwujud dan kualitatif. Ini artinya Schumacher mendukung pernyataan dari Jasmansky yang menyatakan bahwa tidak hanya biaya saja yang mempengaruhi faktor pengambilan keputusan lokasi, tetapi juga ada faktor-faktor kualitatif atau tak berwujud lainnya. Terus yang selanjutnya, faktor penentu keputusan lokasi menurut Hickman tahun 1982. Yang pertama, negara dan iklim industri lokal. Di sini maksudnya berupa resiko politik yang dihadapi, peraturan perundang-undangan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah itu sendiri. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja, tingkat pendidikan yang rendah atau kebiasaan kerja yang buruk, pekerja yang tidak terlatih, mungkin bukan hal yang baik bagi perusahaan walaupun upahnya rendah, demikian pula sebaliknya. Dan karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Yang ketiga, transportasi, yaitu berupa sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut, untuk menetapkan pola pengiriman agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transport itu sendiri. Yang keempat, ketersediaan lahan dan ruang untuk ekspansi. Maksudnya dalam berusaha atau usaha, manajemen harus memikirkan jangka panjang untuk memperluas atau memperbesar lahan dan ruang untuk perusahaannya. Yang kelima, biaya tanah dan konstruksi. Bila tempat usaha memiliki sewa yang terlalu besar, maka akan sulit bagi pengusaha, terutama pengusaha kecil, untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian menurut peneliti lain, faktor-faktor penentu keputusan lokasi yaitu: 1. Pentingnya sosial dan lingkungan budaya. Dalam pengambilan keputusan lokasi, haruslah memikirkan dampak bagi lingkungan sekitar. Yang kedua, bangunan dan biaya energi. Ini sama dengan faktor biaya tanah dan konstruksi. Entah itu biaya listrik, biaya sewa atau cicilan untuk tempat usaha dan biaya-biaya lainnya. Bila tempat usaha memiliki biaya energi dan bangunan yang terlalu besar, maka akan sulit bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, tarif pajak.
Manajemen harus memikirkan biaya tarif pajak karena akan berdampak pada perusahaan yang akan dibangun. Apakah perusahaan tersebut dapat membayar tarif pajak yang dipatok di daerah tersebut atau tidak? Yang keempat, kepadatan penduduk. Dalam pengambilan keputusan, harus memperhatikan apakah kita akan membangun perusahaan di lokasi yang padat penduduk atau yang masih jarang penduduknya, dan dengan memikirkan dampak perusahaan tersebut bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, dekat dengan pasar. Alasan dalam menentukan lokasi usaha dekat dengan pasar yaitu yang pertama, pasar merupakan tempat yang banyak dikunjungi orang, baik itu distributor maupun konsumen. Usaha yang dekat dengan pasar akan cepat dikenal banyak orang. Yang kedua, akan lebih cepat memperoleh bahan baku yang dibutuhkan jika usaha membutuhkan bahan baku. Yang ketiga, akan memudahkan dalam pendistribusian. Yang keempat, jika usaha itu adalah usaha pelayanan jasa, maka akan cepat mendapat konsumen atau pelanggan. Menurut Galbraith, tahun 1990 menyimpulkan bahwa teknologi tinggi perusahaan-perusahaan beroperasi pada set yang berbeda dari faktor industri tradisional dalam membuat keputusan lokasi mereka. Dia mengidentifikasi komponen-komponen penting yang merupakan kunci untuk keputusan lokasi teknologi tinggi. Perusahaan-perusahaan bersaing dengan strategi diferensial, mencari keuntungan teknis dan suasana di lokasi. Sementara perusahaan-perusahaan lain bersaing dengan biaya, strategi dianggap faktor input yang lebih penting. Dalam studi lain, Galbraith juga berfokus pada transfer kasus manufaktur teknologi dalam teknologi tinggi. Dan poin pentingnya, ketersediaan serta pengalihan menyebutkan statusnya tenaga, teknis, dan manajerial. Galbraith tahun 1990 berfokus pada transfer kasus manufaktur teknologi dalam 1. Ketersediaan profesional dan teknikal personal. Yang kedua, suasana umum dan gaya hidup daerah. Yang ketiga, keinginan pemilik atau CEO untuk hidup di lingkungan daerah. Tujuan dalam keputusan lokasi harus memberikan suatu perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang diperoleh berdasarkan lokasi, seperti yang ditunjukkan oleh Porter pada tahun 1990. Hal ini dapat disimpulkan bahwa strategi lokasi yang baik harus memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan. Stonebrooker dan Leong pada tahun 1994 menekankan bahwa keputusan untuk mencari fasilitas harus konsisten dengan arah jangka panjang strategis perusahaan. Menurut Goss and Craig juga mendukung pandangan ini bahwa strategi lokasi yang baik harus memberikan suatu perusahaan keuntungan strategis, bahwa pesaing mungkin akan menemukan kesulitan untuk meniru produk perusahaan. Jadi, lokasi perusahaan yang strategis juga menjadi salah satu keuntungan, dikarenakan para pesaing akan sulit meniru produk pada perusahaan tersebut. Menurut Blair dan Primus, menyatakan bahwa keputusan lokasi harus menjadi bagian dari proses perencanaan perusahaan yang lebih besar. Jadi, keputusan mencari fasilitas atau lokasi harus konsisten dengan arah jangka panjang strategi suatu perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, bisa dicantumkan di kolom komentar dengan menyertakan nama dan NIM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.